Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dakwah Solo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan kepada kita berbagai kenikmatan, baik itu berupa kenikmatan duniawi maupun kenikmatan ukhrawi. Semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dakwah Solo yang berbahagia, dewasa ini ada fenomena yang cukup memprihatinkan, ya, dengan mengatasnamakan Islam itu rahmatan lil alamin, tapi kemudian melanggar syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang bisa ditemui di tengah-tengah masyarakat secara faktual, yakni contohnya atas nama rahmatan lil alamin, kemudian kita melakukan ibadah bersama dengan peribadahan non-muslim. Atas nama rahmatan lil alamin, kemudian wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir. Atas nama rahmatan lil alamin, kemudian menolak ya, usaha penerapan syariah Islam secara kafah dalam bingkai khilafah Islamiyah, ya. Atas nama rahmatan lil alamin, kemudian menghalangi atau melakukan intimidasi atau persekusi terhadap dakwah saudaranya, gitu ya. Atas nama rahmatan lil alamin, kemudian mengatakan boleh, ya, mengangkat pemimpin kafir misalnya, ya. Ada masih banyak lagi, ya, di tengah-tengah masyarakat akan kita jumpai ketidaktepatan di dalam memaknai dan juga mengaktualisasi rahmatan lil alamin. Nah, jamaah sekalian, lalu seperti apa sih kemudian makna dan aktualisasi yang tepat rahmatan lil alamin, ya. Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sebagaimana kita ketahui dan sering dengarkan, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, apa sih makna dari rahmatan lil alamin itu? Dalam Lisanul Arab oleh Ibnul Manzur rahimahullah disebutkan secara bahasa makna dari rahmat itu adalah ar-rifqah wa ta'atuf, ya. Kelembutan dan juga disertai dengan rasa iba. Makna yang lain adalah kasih sayang. Jadi keberadaan dari Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islam itu adalah sebagai rahmat. Rahmat untuk apa? Rahmat untuk seluruh alam. Nah, makna dari rahmatan lil alamin ini juga disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa karya Fudail bin Iyad rahimahullah. Itu adalah rahmat li jami'il khalqi. Jadi rahmat untuk seluruh makhluk, ya. Lil mukmin rahmatan bil hidayah. Untuk orang-orang mukmin, maka rahmatnya itu adalah dengan hidayah, ya. Wa rahmatan lil munafik bil amani minal qatl. Dan rahmat untuk orang-orang munafik itu adalah dengan aman, ya. Artinya
selamat dari pembunuhan. Artinya ketika orang-orang munafik itu meskipun sudah ada di masa Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak dibunuh oleh kaum muslimin waktu itu ya, dan bahkan mendapatkan perlakuan secara dohir ya sebagai kaum muslimin, termasuk kemudian nanti secara ahli waris gitu ya. Kemudian warahmatan lil kafiri kita akhir al adab ya, dan rahmat untuk orang-orang kafir itu dengan diakhirkan adabnya ya. Jadi makna dari rahmatan lil alamin itu adalah untuk orang mukmin dengan hidayah, untuk orang munafik itu aman dari dibunuh, dan juga untuk orang-orang kafir maka diakhirkan adabnya. Artinya di dunia itu mendapatkan penundaan adab, tidak sebagaimana umat-umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud yang diadab oleh Allah secara langsung ketika mereka durhaka kepada Allah. Tapi pada masa Nabiullah Muhammad SAW itu adalah diakhirkan adabnya nanti di akhirat seperti itu. Nah itulah makna rahmatan lil alamin, sehingga kemudian jangan sampai dengan menggunakan istilah rahmatan lil alamin ini membuat kita menabrak atau melanggar syariat Allah SWT ya. Lebih-lebih kemudian menghalangi upaya mulia yakni penerapan Islam secara kafah dalam bingkai kehidupan seperti itu. Ya, saya juga sebutkan di dalam rujukan yang lain makna rahmatan lil alamin, contohnya itu ya. Dalam tafsir At-Tabari dari riwayat Ibnu Abbas rahimahullah itu sebutkan bahwa makna dari rahmatan lil alamin itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir kutiba lahu rahmah ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka kutiba lahu rahmah, maka ditetapkan bagi mereka rahmah ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Wa man lam yu'min billah, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah wa rasulih, ufiya mimma asobal umam minal khasfi wal qatfi ya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ufiya, sembuh, selamat, atau tidak ya, tidak ditimpa oleh musibah ya, atau adab pada umat-umat yang terdahulu seperti ditenggelamkan maupun di wal qadfi ya, adanya gelombang besar ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itulah makna rahmatan lil alamin yang disebutkan oleh para ulama ya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan waspada terhadap pihak-pihak yang ingin menjauhkan kita dari jalan Allah SWT, yakni jalan Islam yang notabene itu sebenarnya adalah jalan-jalan syaitan. Di antaranya kemudian jalan-jalan syaitan itu adalah ketika kita mengatasnamakan Islam rahmatan lil alamin tetapi mengamalkan hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.